Nah, bukankah sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu? Bagaimana ada perbedaannya? Maka dijelaskan di dalam Islam pun bahwa Allah itu wujud. La maujud bil haqqi ilallah. Tiada yang mewujud terkecuali Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, ana al-haq. Jadi banyak. Kalau kita memandang ras, suku, bangsa ataupun golongan untuk berbeda-beda, untuk digolong-golongkan, itu keliru. Bagi saya keliru. Karena kalau kita melihat sudut pandang dari keburukan manusia dikait-kaitkan dengan agama, itu keliru. Agama tetaplah agama orang yang berketuhanan. Nah, itu adalah oknum bagi saya. Seperti itu. Oke, itu Semua agama pun mengajarkan tentang kebaikan untuk bersatu. Bahkan di dalam ajaran Islam pun daripada Rasul, jika kau tidak bersaudara antara sesama agama, bersaudara antara sesama manusia, maka agama itu agama akhlak manusia yang harus bisa menjadi manusia yang bisa memanusiakan diri dan manusia dengan agamanya masing-masing. Jadi berkasih sayang, bersatu. Nah, Islam rahmatan lil alamin, ya. Rahman Rahim, pengasih dan penyayang. Kalau tidak ada apa? Sebagai Kristen, kasih dan sayang sama juga kurang sempurna. Kan? Udah budi pekerti. Nah, kalau di dalam Islam tidak ada adab, tidak ada akhlak, juga kurang sempurna. Kan gitu. Kapitayan adalah sang hyang air, sang hyang kehidupan. Kalau di dalam Islam tidak ada yang dikatakan apa? Sumber kehidupan pun tidak sempurna juga. Itu mah cuma oknum bagi saya, Pak. Itu yang Pak Imam omongkan itu, yang Pak Imam omongkan itu, semua agama ada, itu adalah bukan pengajaran. Itu adalah realita hidup semua umat manusia seperti yang Pak Imam omongkan itu. Itu bukan pengajaran. Yang kita maksud itu ini adalah pengajaran. Apa sih yang diajar oleh Islam kepada umat manusia? Tadi Bapak menjelaskan panjang lebar seperti Ar-Rahman Ar-Rahim, Rahmatal lil alamin. Itu cuma omongan, Pak. Kita butuh pelajaran yang real. Ya, saya di sini tidak mencari deda. Saya tidak berapa ya. Nah, gini dengar tadi kita kan udah dengerin Pak Imam. Sekarang Pak Imam bisa dengarkan enggak dari kalau saya begini, tadi kata Brokong itu kan betul ya. Iya, saya dengarkan karena manusia itu punya Bang Iman, begini loh yang saya tanyakan tadi. Kalau bicara boleh bicara, tapi ternyata ada ajarannya. Itu di Quran loh, Pak. Ya, At-Taubah itu apa? Quran, coba dibuka Pak, ayat-ayat firman Tuhan. Kenapa nggak boleh berteman? Iya, memang yang bukan Islam. Ini makanya Pak, bagi saya nggak ada kok perbedaan antar agama. Semua bersaudara semua. Ya, tapi itu firman Allah Anda, bagaimana Anda kalau menjelaskan ini gitu loh? Oke, iya, kita dengerin dulu lah dari Pak Pong ya. Pak Imam tadi kita udah dengerin loh dari. Iya, silakan. Orang dengerin. Jadi ini masalah pengajaran dari sumber yang benar. Jadi begini, yang selalu memberikan tuduhan dan fitnah kepada orang Kristen kafir, orang Yahudi kafir, kan? Orang Kristen merubah-rubah Al-Taurah dan Injil. Tapi sebenarnya itu bisa kita jelaskan. Sebenarnya yang kafir itu siapa? Yang merubah Taurah dan Injil itu siapa? Kita bisa buktikan. Bahkan dalam Alkitab kita itu Allah bangsa Yahudi, ya, Allahnya bangsa Yahudi itu tidak pernah menciptakan jin, tidak pernah. Ya, kalau begitu saya lebih baik mundur, Pak. Tapi ada kitab yang mengatakan dia menciptakan agama yang lain, siapa? Menyembah dia. Saya enggak, bahkan saya bisa menjelaskan. Dengar dulu, makanya dengar. Saya tidak pernah mengkafir-kafirkan agama lain. Kami bicara saya anggap dengar aja. Saya kan tidak kan Bapak punya pribadi, tapi kan pengajaran Bapak mengajarkan ada di Quran gitu loh, ada di Quran firmannya dicatat. Nah begini makanya Bapak coba kalau Bapak buka Quran dulu. Gini deh, saya cuma sederhana aja. Coba dibukakan At-Taubah 23, coba sis, biar Bapak ini tahu nih. Ya, kenapa gitu. Jadi surah 9 nomor 23, coba satu aja dulu ini. Bukakan. Siapa yang bisa bukakan At-Taubah? Bu, udah aku buka surat Taubah ayat 3. Itu 23, yang dilarang 23, berteman
Tadi bilang 23. tiga, tadi bilang tiga. Itu yang dilarang Aduh, berteman dengar kamu tuh sama gini, Pak, sama kamu orang jangan musyrik. main baca atau begini-begini, ternyata ayatnya ayat yang 23 kan dari tadi bukan 3. 3 kamu tunggu ya, saya bukakan. Tunggu. Bapak dengar dulu. Ini kan kita mau tahu apakah benar nih ada tulisan firman Tuhanmu, ya. Ya, At-Taubah itu ya yang 23. Sebentar, tahan ya. Nah, ini bagaimana gitu loh. Ya, kalau tadi tuh indah sekali kedengarannya, tapi ternyata ya firman Tuhannya tidak demikian. Ya, sebentar, saya buka dulu nih. Di surah 9, At-Taubah itu surah 9 kalau nggak salah, sebentar ya. Nah, ini sebentar ya yang ke-23. Surah 9, 23. Ya, buka sebentar ya. Jadi nanti tolong dijelaskan. Nah, ini ya. Contohnya begini aja, karena kan tadi dikatakan demikian. Nah, ini. Ya. At-Taubah 23. Ya, ini At-Taubah nih yang 9:23. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, kan kita tuh dikatakan kafir, Pak. Ini gimana nih? Ini ada loh. Lalu juga ya, satu itu ya, juga dikatakan di Al-Maidah ya, ayat yang 14. Al-Maidah itu ya, Al-Maidah itu surah 5. Ini saya ingin tahu aja gimana penjelasan Bapak kalau ada di sini. Tadi soalnya penjelasannya indah sekali. Nah, ayat yang Al-Maidah ayat yang ke-14. Sebentar ya, nih. Saya warna nih. Ya, nih. Nah, kalau ini gimana nih? Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah Anda ini akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Tuh lihat, ya, kebencian di antara mereka sampai hari kiamat loh, Pak. Permusuhan dan kebencian. Nah, ini bagaimana nih kalau mau dijelaskan? Silakan. Yang menjelaskan Bang Sapi atau aku? Halo? Ya, Yang menjelaskan Bang Sapi atau aku? terserah. Jadi gini saya jelaskan ya. Nah, Kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, yang artinya kafari itu kafar atau kafir, min ahlil kitab orang yang ahli dalam kitab, tapi kaum musyrikin kaum munafikin. Jadi kafir itu dia juga apa? Beriman kepada Allah, tapi perbedaannya dia kaum musyrikin kaum munafikin terhadap sesaudaranya. Jadi bagi orang yang beragama mengatakan orang lain itu dalam agama lain itu kafir, sesungguhnya dialah yang kafir. Contoh, Puji Tuhan. ketika diri saya mengatakan kepada agama bapak ini orang kafir, saya yang kafir sesungguhnya. Karena Puji kafir itu Tuhan. diambil daripada kafaru atau pribadi orang-orang yang menutup dengan kesombongannya. Nah, seperti itu. Dengan keburukannya, maka dia tidak pernah memandang keburukan dirinya sendiri, yang dipandang adalah keburukan orang lain. Nah, maka itu Al-Quran itu akan berlaku untuk dirinya, untuk akan menghakimi dirinya sendiri. Nah, seperti itu.
Jadi kalau ada orang-orang mengatakan, kamu agamanya Kristen, kamu Katolik, kamu kafir, artinya orang yang mengatakan itu orang yang berada di dalam kekafiran. Tapi kan ini dikatakan apa? Nah, itu jawabannya di situ, betul. Orang yang hilang dari menghindari daripada kasih dan sayang itu orang yang kafir. Ya, kenapa Orang yang timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga akhir kiamat? Waduh, firman Allah mengatakan sampai akhir kiamat ini. Jadi gini Bu, Ntar Bang di Sapi. jalan ajaran Islam juga seorang rasul saja ya tidak pernah membenci orang-orang kafir, malah memuliakan kok. Iya, Dengan tetapi di kasih sini sayangnya. apa? Bang Sapi, Adanya begini. Ibu gitu. tanyakan ini asbabul nuzulnya dulu. Iya. Ini firman ini turunnya di saat dia itu melanggar perjanjian waktu itu perang apa? Perang Islam itu. Gitu, Bu. Jangan ditelan seperti saat sekarang Bukan, ini. maksud saya itu sampai akhir kiamat loh, sampai kiamat loh. Jadi berarti kiamat berlaku sampai kiamat. Gimana itu? Bu, Berarti gini pikiran Bu, ibu kan antara kiamat Islam itu sama diambil Muslim itu daripada bermusuhan kiam, sampai Bu, kiamat. bukan Itu maksud mati, ibu ya. bukan Nggak boleh langit gitu. runtuh, bukan bumi menggulung, bukan. Arti kiam itu artinya bangkit, bangkit bagi orang yang tidak mengenal Kiamat. Kok Tuhannya. kamu baca dong yang benar dong. Masa saya kan baca yang benar. Maksud saya gini loh. Iya, Ibu Itu kan udah mengadakan baca kitab permusuhan dan Ibu betul Enggak, dengan gini, ya. kamu berkata itu baik Alkitab, sekali. saya Aku kan bawa baca dengar. Al-Quran. Loh, Saya nggak dengar. menyalahkan Ibu Ya, kok, bukan, semua maksudnya benar gini, itu. Anda memberikan tuh bagus sekali, tetapi firman yang tertulis itu sampai hari kiamat, karena firman Tuhan itu kan tidak berubah. Nih, saya bacakan begini ya, maksudnya gini, di apa namanya dimirorkan ya. Nih, kami nggak ada seperti itu. Nih, Matius 5, dengar dulu ya Pak ya, sabar ya. Iya, siap. Ya, sebentar. Maksud saya karena saya ingin tahu, kita belajar ilmu ya. Iya. Matius 5 ayat 43. Sebentar ya. Nah, kami begini, diajarkannya begini Pak, sampai akhir apa mau kiamat gitu ya. Lihat ini. Karena kalau udah dikatakan seperti itu bagaimana gitu. Sebentar ya. Nih, lihat. Matius 5 ayat yang ke-43. Kamu telah mendengar firman, ya, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah. Nah, ingat itu tadi, ya. Musuh sampai kiamat, ya, dan bencilah musuhmu. Tuhan Yesus kami mengatakan kamu telah mendengar firman. Tadi saya mendengar itu firman dari situ. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, ya. Tapi kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini kita diajarkan tuh berbeda sekali, makanya ini ada Kalau pengajaran. cari baiknya, kita juga punya sisi baiknya, Loh, Bu. maksud saya gini loh. Firman Jangan itu, masuk ibu aja. Loh, bukan, Ibu ku tengok Pak. yang paling Dengar, pengen maksud- menang. Maksud Nggak saya boleh bukan gitu. Pak. Maksud saya gini loh. Ketika penulisan firman itu kekal, ya, maka di kami itu mendengar. Memang tekan ini betul tadi. Kamu telah mendengar, ya. Iya, masuk Bu, masuk udah Bu, maka saya jawab Bu ya. Saya jawab Bu. Saya jawab. Ya, sebentar, sesamamu manusia. Saya jawab Bu. Dan bencilah musuh. Kan Jadi, itu tadi. Di Mirip dalam kan? Islam itu yang dikatakan jihad fisabilillah itu bukan memerangi orang-orang kafir, bukan, bagi orang yang mengenal agamanya dengan benar. Maka memerangi dirinya sendiri yang dikatakan jihadun naf. Dijelaskan waqul ja'al haqqu wa jahaqqal batil innal batila kana Nggak jahuqqo. tahu dia dibacaan itu, Bang. Nggak tahu. Sesungguhnya kebenaran itu akan datang dan sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap. Bagi orang yang memerangi kebatilan orang lain itu jihad yang keliru. Ya. Dia tidak pernah memerangi kebatilan dirinya sendiri. Dia selalu selalu sibuk dengan urusan orang lain, dengan kebatilan orang lain, tapi dengan kebatilannya dirinya sendiri dia menutup. Ya betul. Maka dengan kalimat ayat tersebut, datangkanlah kebenaran untuk dirimu sendiri dan lenyapkanlah kebatilan untuk dirimu sendiri. Itu dikatakan jihadun naf.
Jihad memerangi hawa nafsu Ya, jiwa dan raga. Itulah saya begini. bukan keluar itu Bu, itu mah Ini, oknum yang malah ini. keluarnya itu mah Bukan kebencian. oknum. Enggak, Ini ini adalah dibacakan kitab, tulisan. Bang. Waduh, ini gimana Ya ya? udah Bu, kalau arahnya ke Gini, situ gini aja, seolah-olah gini, Ibu ingin diperangi, Pak seolah-olah Ibu Imam, ingin gini, dibenci. Saya Kan, nggak mau itu. firman itu kenapa tertulisnya begitu? Kalau firman kan itu tidak bisa yang namanya gini loh. Firman itu kan kekal, Ya Bu, Pak. udah kalau gitu, Nah, makanya saya berarti dari tadi Bapak pun saya tidak mau berdiskusi. Ya, Makanya jadi kalau gini diskusi Pak, nanti poinnya apa? Cari begini tambah. Pak Itu. Imam. Ya, jadi lihat Ya, ya iya. Maka perbedaannya ya saya hanya ingin saudara-saudara yang menambahkan sehat saja, ya. dan saya Nah, izin pamit Ya saja kan? ya. Ya, Ya, mohon maaf lahir jadi dan sabar batin. dulu Pak Imam ya. Kita flashback tadi dari narasi Pak Imam itu kan menurut Pak Imam imani dan apa yang Bapak pahami gitu ya. Poinnya di sini bahwa Bapak kan berupaya untuk mengatakan kita ini Allah kita ini satu gitu. Tetapi kitanya yang manusianya ini yang membedakan itu. Kita sudah jelaskan dari perspektif Kristen, Pak. Nah, Bapak silakan memang bisa sampaikan secara perspektif Al-Quran. Ya itu tadi ketuhanan yang Maha Ya, Esa. dengerin dulu Pak. Tuhan yang Nah, Esa Pancasila. semua orang Al-Qur'annya beragama sudah percaya Tuhan yang dijelaskan. Esa. Maka seolah-olah Pak Imam dengerin saya mohon maaf dulu, ya, Pak. ibu ini ingin diperangi, ibu ini Iya, sabar dulu, ingin sabar dibenci, dulu, bahkan Bapak. padahal di dalam Sabar, Karena memang saya banyak mute. diperangi orang lagi Iya, iya. ibadah aja, ibadah digeruduk. Ya, Iya, iya, iya. begitu. Masih sampai sekarang ya tuh, udah Pak. Bu, Oke, saya Pak. izin turun Di Bu. mana, Bu? Saya Aduh. tidak mau Banyak, apa, Pak. Baiklah dulu, Nanti Pak kalau Imam. dibuka, Pak, banyak. Di mana? Jadi Di sudah Sumatera jelas di Jawa bahwa enggak? Oke ya, saya buka ya. Allah kita ini sudah berbeda. Ya, sudah jelas ya. Jangan menyamanyamakan karena apa? Allah sesembahannya Pak Imam itu kan namanya Allah SWT. Beda. Sementara kami saja tidak menyembah Allah SWT. Kami ya nggak menyembah apa-apa Bu, kan Allah Bhinneka Bapa. Tunggal Ika Bu tadi. Kemudian Bapak Berbeda-beda mengenal suku, Allah bangsa, SWT itu budaya, kan, agama, Pak, dan gitu tata loh, cara. Pak. Aduh, ini gimana sih dari tadi saya diam loh. Bapak menyembah Allah SWT kan melalui Muhammad yang memperkenalkan Allah SWT itu kan. Kenapa saya dituduh? Sementara Aduh. kami mengenal Allah Bapa Bang kami Imam, itu tahan, Bang melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Jadi sudah jelas Ya, berbeda. keluar dia, Bu. Kiblatnya Islam itu di Madinah Mekah sana. Kalau kiblat kami berdoa kepada Yesus Kristus, kiblat kami Yesus Kristus. Itu sudah berbeda. Jadi kita mau korek sampai dalam lagi, mau menyamakan nggak bisa, Pak. Gitu. Jadi sudah berbeda ya. Sejarahnya saja sudah berbeda. Kristen ini bukan agama. Kristen ini dari abad pertama sudah ada. Sementara Islam di abad 7 baru muncul. Wah, itu jauhnya perbedaannya tuh jauh sekali bedanya. Itu saja sih garis besarnya. Sudah jelas beda ya. Jadi jangan disama-samakan, jangan dipaksakan sama mentang-mentang kita ini NKRI ya. Memang kita NKRI, tetapi bukan berarti kita satu Tuhan. Semua orang beragama mengaku ada Tuhan, tetapi Tuhan yang mana? Kan begitu. Oke, saya sapa dulu Bang Soci. Selamat sore Bang Soci. Selamat sore Bu Lia. Shalom. Salam semua. Iya, shalom. Pastor ya, Pak? Iya. Iya. Oh iya. Oke, Pak Putra Islam ya, Pak? Iya. Ya, Oh ya, salam kenal dulu Kak. Aku dari tadi kan hanya menyimak dan membantu menjelaskan pertanyaan Ibu. Ya, kecil suaranya Pak Putra, jauh. Di sini apa motifnya apa nih? Gendernya atau arahnya? Ya, kita diskusi dua arah, Pak. Jadi, tanya jawab antara Islam dan Kristen. Bapak kalau mau oke. bertanya seputar iman kami jawab. Kami juga bertanya kepada Bapak, silakan menjawab. Oke, kita pengen bertanya seputar Tuhan ya, jangan seputar kitab A maupun Alkitab ya. Karena di situ tetap ada kitab pembeda, itu ada surat pembeda, nggak Harus bohong. pakai dalil dong, Pak. Jangan enggak. Dalil harus dibawa. Kalau ntar nggak ada dalil, di mana kita punya guiding Kita lines-nya? memahami Tuhan kita bukan secara universal, Pak. Atau ini generalisir tuh enggak bisa. Karena Bapak mengimani Al-Quran, kami mengimani Alkitab. Ngomong, Pak. Aku nggak pernah beriman pada Selamat makhluk. sore, izin nyimak. Oh boleh boleh.
Bu, Bapak tidak pernah mengimani apa? Aku tidak pernah mengimani makhluk. Tadi seperti ibu tanya tadi kan, yang ibu paparkan itu kita harus mengenal Tuhan. Aku mau bertanya di sini, Bu. Ini aku ya, bukan kami ya. Tadi ibu menjelaskan tentang Tuhan, harus mengenal Tuhan seperti yang Bapak utarakan. Orang yang tidak melewati dan mengenal aku itu tidak akan sampai ke kerajaan aku, kata abang siapa tadi ya. Iya. Jadi saya mau nanya, ibu sejauh mana sudah mengenal Tuhan? Tanya siapa saya? Ya. Saya sudah mengenal Tuhanku, Yesus Kristus Juru Selamat saya. Itu nama, Bu. Iya, saya mengenal dia karena Tuhan kan dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tahu, Bu. Yesus, Tuhan, Allah, itu harus nama. beda, bukan Allah. Terus Allah. begini Pak, saya mengenal Allah saya itu karena Ya, satu-satu lah, Bu. Bu. Ya Allah ya Rob. Benar ya, Pak, ya. Kan udah dibilang tadi jangan samakan gitu loh. Aku nggak menyamakan, Bu. Aku nanya, Tuhan, Yesus, Esim, God itu nama, Bu. Jangan ngegas. Tuhan dong. tuh gelar Bapak. Itu Gelar apa kalau bukan Yesus nama? itu nama. Yesus nama Pak, Yeshua Hamashiach Pak. Allah itu gelar. Ya. Yesus itu, dengar dulu Pak ya. Yesus itu selain dia adalah manusia sepenuhnya, dia juga memiliki Berarti makhluk. Dengarin Yesus dulu makhluk Pak. bukan? Dengarin dulu Pak, saya jelasin dulu. Selain dia sepenuhnya manusia, dia memiliki 46 frasa. Ya, arti gelar. Dia disebut Tuhan, disebut penjuru. Kalau nggak mau kondusif turun ya. Disebut Immanuel, disebut Sang Firman, disebut roti hidup, dan lain-lain. Itu gelarnya Pak, 46 frasa itu. Oke, Bos, bisa saya jawab dulu, Bos? Yesus juga bukan hanya sebatas dia utusan. Dia juga seorang nabi, dia imam, dia gembala yang baik. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa kami menyembah manusia, itu keliru besar. Bu, Kami tidak aku menyembah nanya, manusia. Nggak nanya. Bisa saya Ibu tanya? jelas. Enggak, ini Tambahkan, Bu, kalian sama kan Pak selalu Iwan. framing. Pak Putra. Bapak kan bilang kami tidak Iya, iya, mengimani iya, boleh. makhluk. Bisa, Bu, Os? Ya silakan Bang Orang. Pak Putra, terima kasih pertanyaan Bapak. Tadi pertanyaan Bapak, sejauh mana Ibu mengenal Tuhan? Kan itu tadi, Pak, ya? Ya, Pak Tapi Putra. yang bukan Tuhan yang nama ya, Pak ya. Allah. Loh, Allah itu nama juga. Ya, yang maksud Gelar, Bapak siapa? Allah itu gelar. Maksud Bapak siapa? Ya. Maksud Bapak siapa? Yang Ibu itu tadi ditanyakan mengenal sejauh apa tadi? Di mana? Ya kan aku bertanya loh, Pak. Kan Iya, maksudnya biar saya juga berikan jawaban, saya bantu gitu loh. Baiklah, Oke, Pak Bang. Putra ya, mana tahu entah benar entah tidak. Iya. Jadi di sini di dalam Yohanes 1 ayat 5, Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dan dia yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi yang dikatakan itu yang disembah oleh seluruh manusia yang katanya benar, yang pencipta yang tak ada menjadi ada, dia itu tadi tidak ada kegelapan, tidak ada ajaran kebohongan, dia komitmen pada ajarannya. Sebagai wujud bukti, Tuhan tadi komitmen terhadap ajaran aturan yang telah dikeluarkannya. Dulunya peraturan itu, Pak, peraturan yang dibuat oleh Tuhan itu hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menghendaki milik orang lain, jangan menghendaki istri orang, dan 10 komando Tuhan, the 10 commandment. Nah, 10 perintah Tuhan. Tetapi manusia sebelum
Yesus lahir datang ke dunia menjelma serupa dengan gambar manusia, manusia tidak satu pun yang dapat melakukan perintah hukum Tuhan tadi. Maka akibatnya Tuhan sudah menentukan dosa adalah maut. Jadi karena Allah tadi, Tuhan tadi punya kasih sayang dan komitmen, dia merasa kasihan kepada ciptaannya, dia tidak mau menderita. Maka terpaksalah dia turun. Ibaratnya begini Pak Putra, Yesus itu adalah gembala. Jadi Bapak, kalau seorang gembala domba, domba Bapak tadi memakan kangkung atau daun ubi orang, Pak Putra pasti punya komitmen tanggung jawab. Lantas yang punya kangkung ataupun cabai ataupun daun ubi minta denda daun ubi tadi, Pak Putra, kambing Bapak sudah makan daun ubi saya, bayar 1 juta. Karena Pak Putra merasa kasihan dan tanggung jawab terhadap domba Bapak, Pak Putra bayar. Tak ada duit mengutang, tak ada yang mau Atau dijual dombanya. dijual. Nah, jadi itulah kira-kira Pak Putra bentuk komitmen tadi yang dikatakan Allah itu terang. Allah itu Pak sebenarnya cahaya. Ya, tidak ada serupa dengan makhluk sebenarnya. Bapak bisa bedakan. Ya, cahaya senter, cahaya pesawat, cahaya mobil, cahaya lampu beda. Cahaya Tuhan beda. Tetapi karena Dia Esa tadi Maha Kuasa, ya, Dia bisa berubah. Tadi katanya firman itu berubah, bernujul, ya, serupa, segambar dengan manusia. Bukan manusia Pak, dia serupa segambar. Tidak ada sama manusia dengan Yesus, tetapi dia serupa dengan segambar manusia. Nah, itulah menurut penglihatan kita. Tapi gen ataupun natur yang ada di dalam dirinya itu tidak sama dengan kita, tetapi hampir sama. Samanya tadi serupa. Contoh, kita punya akal, pikiran, dan pengetahuan. Kita punya tubuh jiwa. Dan kita punya tadi pengetahuan, tubuh, dan punya jiwa. Itulah karakter. Nah, Tuhan Yesus itu begitu. Allah kami itu Tritunggal dikatakan tadi. Dia punya roh, dia sang sumber, dan dia punya firman. Firman itulah logos. Sehingga apapun yang tak ada semula menjadi ada. Itulah kemampuan Tuhan, itulah keesaannya. Membuat, kalau di dalam istilah Bapak mungkin katanya kun payakun. Nah, jadi kira-kira Pak Putra, Tuhan itu tadi pertama, kalau namanya Allah itu benar, tidak ada dia berbohong. Dia tidak kontradiksi, dia tanggung jawab. Ya, jadi sehingga tanggung jawabnya terhadap dunia manusia yang sudah berdosa karena tidak mampu menjalankan hukum Taurat, maka terpaksalah dia turun tangan melawan maut, kerajaan maut, untuk membebaskan orang yang telah terpenjara, yang sudah mati terutama. Sehingga dia dalam 3 hari dia secara kemanusiaan kita lihat, tapi sebenarnya itu adalah gambaran manusia. Dia bukan manusia itu, segambar dengan manusia. Nah, selama 3 hari itulah membebaskan orang dari penjara maut. Sehingga maut, kematian dia kalahkan, dan kebangkitan. Maka kalau tadi Tuhan Yesus tidak mampu bangkit, kami tak percaya lagi itu Tuhan. Terima kasih. Oke, baik Pak. Saya akan bertanya begini Pak. Di mana ayatnya bahwa Yesus itu mengaku dirinya Tuhan Pak? Aduh, pertanyaan itu pertanyaan bahulan, nggak bisa berkembang deh. Berapa itu? Dan gimana Yohanes Yesus apa, Mak? mengaku dia Tuhan? Capek Ya, kita ya. jelasin, nggak usah. Ada itu, ada. Oke. Turunkan aja Capek. Kalian tuh berulang-ulang dijelasin, tak mudah-mudah bertanya terus itu. Ayo, Terus. berkembang diskusinya, jangan pertanyaan anak SD terus, pertanyaan pertanyaan kuno. Kalau pertanyaannya Jangan debat kusir. debat kusir gitu, turunkan aja. Kita tidak butuh orang-orang yang IQ gorila begitu. Kita kasih pemahaman dan penjelasan, ya kan? Mereka mau terima silakan. Nanti kalau kita tanya balik harus bisa menjawab. Kalau ditanya balik nggak muter-muter kan susah gitu. Bukan diskusi. Ya, tapi saya suka dengan pertanyaan Pak Putra. Saya mau mirroring juga nih Pak Putra. Bagaimana boleh, Pak Putra mengenal Tuhan yang Pak Putra sembah? Silakan Pak Putra. Enggak, tadi yang menjawab pertanyaanku, aku bersyukurlah karena Bapak itu memang sudah
Ya, tapi silakan juga Nah. Pak Putra, kan ini diskusi Pak. Silakan juga Ini sampaikan bagaimana aku Bapak kan udah mengenal bertanya. Tuhan yang Bapak sembah. Silakan. Bu, berarti aku harus bernarasi gitu ya. Iya dong, jawab Bapak lah. jawab aja Oke. seperti apa yang Bapak kenal Tuhan Jangan Bapak narasi sendiri. Pak, pakai Silakan. dalil Pak, jawab. Iya, Oke. silakan Pak. Ibu yang sambil pegang apa mencari surat, buka Bu, surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa di dunia tidak mengenal aku, kata Tuhan, nanti di akhirat dia akan kubuta sebuta-butanya bagaimana dia buta di dunia. Pengetahuan saya, Pak, tentang Tuhan, ya. Tuhan itu tidak akan diserupakan dan menyerupai oleh apapun. Itu laisa kamislihi syai'un. Begini, Allah juga punya sifat 20, wujud, ngidam, bakok, dan seterusnya ya. Seperti Bapak bilang tadi, Allah itu hampir sama. Maksudnya bukan hampir sama. Wujud Allah, adanya dunia beserta isinya, itu semua sudah wujud Allah. Tapi masih nama. Ya. Jadi yang saya sayangkan, kita semua tidak boleh salah menyembah supaya kita menyembah Sang Holik. Betul, jangan salah menyembah apa kata Nabi Musa, betul. Bu, jangan dipotong dong. Kalau nggak Ibu aja terusin Saya boleh. membenarkan, betul itu. Jangan salah menyembah. Bu, Iya, silakan lanjut teruskan, Bu. Pak Putra, lanjut. Iya, nggak Pak, apa-apa, Pak, lanjut silakan. saja Pak Putra. Aku lagi nih. Ya lanjut lah Pak, kami menyimak. Oke. Bilang Kaget betul. aja tadi. Kan bilang betul. Subhanallah. Kaget Bu, Kan maaf itu kan ya, support namanya. buat Bapak itu. Dia support Bapak biar Bapak semangat, Pak. Silakan. Iya loh, betul loh. Gini, Bu, Pak semuanya ya. Kalau aku ini hanya seonggok bangkai, tanpa ada pergerakan Tuhan di dalam tubuh saya, aku ini tidak bisa apa-apa. Aku bisa ngomong kayak gini, ini Tuhan meminjam corong aku. Jadi aku nggak ada apa-apanya, Bu, dan tidak berilmu. Jadi semua itu datangnya dari Tuhan, akan kembali kepada Tuhan. Ini saya bilang umum ya, biar nggak diprotes Allah atau Allah ya, karena itu semua nama. Jadi Allah itu tidak jauh dari diri kita berbuat apapun Allah itu tahu. Kalau yang mengenai Bapak itu jelaskan tadi, kita nggak boleh mencuri apa itu memang tersimpan dalam Alkitab atau kitab, tapi nggak tersimpan di dalam yang namanya Quranul Qadim. Dia itu tidak tertulis tapi bisa dibaca. Jadi kita kenapa tidak boleh salah menyembah Tuhan? Biar kita pikiran kita fokus kepada Sang Holik dan tidak fokus kepada makhluk maupun nabi maupun itu kitab. Karena itu semua makhluk. Jangan pernah kita menyembah Allah atau Tuhan berdasarkan mengingat siksa neraka. Kita di dunia sudah menikmati neraka dan surga. Gitu. Kalau saya pakai dalil Pak, boleh ya saya menjawab ya. Begini ya. Apa saya nggak pakai dalil, Bu? Enggak, Bapak enggak dikasih ayat-ayatnya Pak. Tadi Bapak ini kan ada dalil tadi. Dia Mana suruh ayatnya? buka Al-Quran tadi. Quran mana itu Pak? Masya Silakan. Allah, Bu. Mana ayatnya Pak? Atau Al-Isra ayat 7. Surah berapa Pak? Surah berapa? Tulis aja, Aisyah Bu. 72. Surah 72. Oke, surah 72 ayat yang ke surah 72 ya. Ayat yang ke berapa? Ya Allah. Iya 72 Pak, bunyi Mbak. Iya. Ya surah 72 Barang siapa buta hatinya dia di dunia ini, maka dia di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. itu Allah Anda. Jangan sebut Allah Mbak, Allah. Allah Anda, itu Allah Anda. Itu Ibu di aja surah- kutanya wujud bentuknya Allah aja nggak tahu, jangan songkak Bu. Dan ku bilang aku nggak tahu apa-apa. Aku hanya Bukan. mau Kan kamu bertanya, kami kembali berbalik bertanya. Nah, saya mau bertanya, kamu mau mengetahui wujudnya Allah kami, sesembahan kami. Aku nggak bertanya wujudnya. Kamu sejauh mana Ibu tahu tentang Tuhan? Ya, Bukan oke, dengarkan ya. Sejauh mana Anda mengenal Tuhan Anda? Anda Gini aja berkata deh. tadi di al mana
Aku senang ngobrol sama Bapak yang tadi menjawab pertanyaanku. Kalau sama Ibu belum levelnya. Bukan, maaf Pak. ya. Gini loh, kita kan di sini satu room. Saya kan juga pingin tahu apa sih yang kamu katakan itu tentang Tuhanmu. Karena begini, Pak. Mengenai Allah dan Tuhan itu saja sudah berbeda di dalamnya untuk mempelajari teologi ketuhanan. Teologi ketuhanan Kristen dan Islam itu berbeda, Pak. Ya, Tuhan Anda itu Ibu loh zat, yang tidak mengatakan berwujud, beda, kan? tidak beranak dan tidak diperanakan, ya, tidak juga mempunyai roh. Loh, kan begitu semua umat Ibu Islam jangan mengatakan sok begitu. tahu. Udah ku bilang kalau kami Bu di level kami Bu itu sudah tidak menyembah sifat wujud ataupun kodam. Oh, oke. Ibu jangan sok Berarti Bapak tahu Bu, udah level itu orang ya? masing-masing. Seperti yang Ah. Ibu Kik tadi yang bertanya tentang Yesus ngaku Tuhan ayat berapa? Aku nggak mau seperti itu Bu. Loh, kenapa kan harus pakai ayat, Pak? Firman Tuhan, guiding Nggak lines. gitu. Makanya Kan aku guiding nggak mau lines, Pak. bertanya. Bagaimana Bapak mengenal Tuhan? Oke, saya mau tanya, Pak. Anda mengenal Allah Anda dari siapa, Pak? Udah Pak? ku bilang. Ya, saya jawab. Ya, Aku jawab. mengenal Anda nggak dari mengenal Allah mana? Anda dari Nggak dari siapa? guru, dari Allah sendiri. Loh, Anda tahu Allah Anda itu siapa yang memberitahu? Kalau kami Allah tahu itu dari Tuhan sendiri. Yesus, Jawab ya. Pak. Anda dari siapa, Pak? Ya, saya jawab. Saya bisa jawab. Ya, oke, jawab. Saya bantu Bang Putra. Jadi begini, Mbak. Loh, Kita di dalam Islam, kita di dalam Islam. jangan bertakia di sini. Iya, saya akan jawab pakai dalil, bukan pakai Oke, takiah. Anda Ya kita dengerin dulu, kita dengerin. Silakan Oke, Bang Dengerin siapa dulu. aku. Ini kan dialog, bukan saling ngotot-ngototan. Loh, enggak, Iya, memang iya, cara silakan. saya begini, Iya. tegas, ya, bicara. tegas. Jadi begini, Tegas tapi nggak nyambung. di dalam Al-Quran surat Al-Araf 172 menjelaskan ketika manusia belum dilahirkan itu sudah beradaptasi dengan Tuhannya. Bukan lahir dulu baru cari Tuhan. Pak, Itu Anda ruh ya, itu ruh Kita Bang. sudah mengenal, kita punya Pak, kodam, Anda kita punya mengenal kematian, kata-kata dan seperti kita ini, sudah kenal Pak. Tuhan kita selama Pak, kita Pak, sudah Pak, hidup. Pak, coba Pak Dengar saya, fokus, Pak. Ibu bertanya saya yang Pak, Kalau Pak. Ibu Angel ini rese, Ibu Angel Ibu ini sok saya yang tahu. tanya, saya Ibu yang tanya, saya Masalah menjawab. sudah itu Fokus. bisanya cuman baca. Fokus, enggak begini, Sekarang- bukan baca. sekarang Kalau begini, ini Ibu Angel ini rese cuman bisanya Loh, baca tapi kamu dengar ngotot. Di dalam dulu. Islam, Bu, dengar. Kalau kamu Nggak ada. mengatakan bagaimana saya mengetahui Tuhan Sebelum saya dilahir ke dari dunia. Yesus Kristus, Tadi maka aja saya dia akan bisa menjabarkan. Oke, satu-satu lah teman-teman. Yuk. Gitu loh. Dengarkan kan kami yang itu. ditanya, maka Kalau kami begini yang loh. jawab. Ya, Loh, kan tenang, kan tenang. ditanya kalau saya nanya kebakaran jenggot nih pada nih. Iya nggak Bukan ada. kebakaran jenggot, Bu. Iya. Ibu yang bicara. Udah dijawab. Sabar, tenang. Aduh. Semua salam Tuhan berkati bisa bicara. Tunggu, Coba dengarkan saya. pelan-pelan aja, jangan ngebut, santai aja, santai. Tenang, Satu-satu aja yang Tapi bicara saya biar kita bertanya enak. begini. Silakan. Ketika Anda bertanya, bagaimana Anda mengenal Tuhan Anda, betul kan? Ya kan? Justru saya lagi menjelaskan, Ibu tenang Iya, dulu. dia mau menjelaskan Kak. Enggak Ya, apa-apa kita nyimak aja. bukan begitu. Begini loh. Apa yang dijabarkan Anda itu adalah penjabaran yang setelah Anda diperkenalkan. Paham? Ibu, Ibu yang nggak paham. Ibu yang nggak paham. Gimana sih? Makanya Udah, Kasihan biar tahu. gini aja Kak Fortun enggak apa-apa. Kita dengerin aja sesuai dengan prosedur Iya, Bukan mereka. biar dia jelasin dulu baru Nggak nanti apa-apa dulu. dibantah. Biar jelasin Iya, dulu dia nanti baru kita dibantah. bisuin Silakan, kok. jelasin dulu. Jadi begini. masuk ke situ tadi tuh. Ya, dia tanya ke Dalam kita. ajaran Islam itu bukan nanti kita lahir dulu di dunia besar baru kita mau cari Tuhan itu di mana. Beda konsep antara konsep kekristenan dan kami Islam. Kalau kami Islam itu semenjak kita belum dilahirkan, ya kita masih di alam ruh yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Araf. Al-Araf, ya. 2 itu menjelaskan bahwa kita itu sudah mengambil takdir kita langsung di hadapan Allah, bercakap. Allah bertanya siapa saya, maka ruh kami itu menjawab engkau adalah Tuhan kami. Maka disebut ada orang-orang ingkar ketika sudah lahir di dunia sudah berakal yang baik, lupa dengan sang penciptanya. Janjinya. Maka ketika kita ditanya saat ini Tuhan mau mana, sudah terlambat. Kita dilahirkan ke dunia atas izin Allah karena kita sudah meminta izin dan Allah sudah mengizinkan untuk kita hidup di muka bumi ini. Banyak Itu konsep dalam Islam, Bu. Oke. Itu di dalam Oke, surat silakan, Bu Al-Araf bantah. 172. Pertanyaannya. Jadi jawaban saya terima dan tidak itu tergantung Bu dan saudara-saudara. Oh, silakan Bu Angel. Tadi pertanyaan Bu Angel ini kan dia bilang siapa yang memperkenalkan Allah itu kepada Allah, iya. teman Muslim, itu belum pertanyaannya. Jadi gini, Udah dijawab sama sebentar, abang sebentar. tadi. Pak, saya ngomong dulu Pak. Anda udah ngomong bagian Anda gini loh ya.
penjabaran Anda, saya angkat ya Bapak, Bapak levelnya tinggi kan ya. Saya angkat lagi Pak, biar levelnya tambah tinggi Pak ya, bukan sombong, Boleh. enggak Pak. Ya, dengar Bapak kan bilang level bukan di situ, karena banyak umat Islam juga nih Pak. Bapak berkata udah level tinggi daripada umat Islam sebelumnya. Ini pertanyaan sederhana, makanya fokus Pak. Ketika Bapak memberikan penjabaran tentang yang Anda sembah, ya, karena tadi Anda mengatakan bagaimana saya tahu tentang Tuhan saya. Karena saya tidak menjawab, host yang menjawab. Nah, penjabaran yang Anda katakan tadi ketika Anda bilang, oh dilahirkan, oh begini, tidak. Bagaimana Anda dapat mengenal sesembahan Anda itu? Bertanya atau menjawab nih Bu? Izin ini. Ya sebentar, jangan kepanasan. Angel kalau udah ngomong pada kepanasan semua nih. Bukan kepanasan Bu. Makanya aja, kalau tahan nggak dulu, Bang, kepanasan, tahan, Bang. banjur dulu pakai air, minum dulu, minum kopi, sabar, belum selesai. Bagaimana Anda bisa menjabarkan hal itu sampai Anda nanti ini sudah menjadi tingkat yang lebih tinggi? Berarti Anda mempunyai dasar, ya. Dasar itu esensialnya. Bagaimana Anda mengenal tentang Allah Anda dari siapa, Pak? Dari siapa? Oke, Itu aja saya jawab. pertanyaannya. Mau jawab? Saya jawab ya. Ya dari Oke. siapa? Jadi Iya. begini Bu, sebelum Ibu bertanya tadi sudah saya jawab. Sebagaimana kita manusia, sebelum lahir ke alam bumi ini, ke Oke, muka aku bumi. aja deh kasih contoh sama kamu. Aku bilang deh, kamu kan bertanya dulu sama saya kan. Bagaimana Anda saya mengenal? paham. Dengar. Bagaimana cara Ibu mau dengar jawaban saya kalau saya bicara? Ibu yang karena mau tidak jawab. masuk ke Ibu tidak yang masuk ke bertanya, dalam saya yang level. jawab. Bukan begini. Kamu kan tadi bertanya, aku sekarang menjawab dulu deh pertanyaan kamu. Bagaimana saya mengenal Tuhan saya, begitu kan? Saya mengenal Tuhan saya dari firman Tuhan yang diperkenalkan oleh siapa? Tentu saja kami berakar dari bangsa Yahudi yang dikatakan oleh siapa? Nabi Musa. Ya, kami mengenal Allah yang dikatakan mempunyai firman dan rohnya. Maka kami mengenal Allah, kami nuzul atau datang inkarnasi menjadi manusia. Memangnya Ibu satu Halo. Tuhan yang Nabi Musa ya Ibu? Halo. Sabar, tenang dulu Tenang, satu-satu. jangan kepanasan kalau Angel ngomong. Ya, Angel ngomong saya kalian tanya, kepanasan. memangnya Ibu sama Oke, Nabi Musa sabar, tahan. Sabar dulu Bang, sabar dulu. Sabar. Kamu kan bertanya. Maka kalau kamu tadi bertanya, ini kamu kamu membelokkan saya, setir saya belok sedikit ke kiri, saya parkir, kamu dengarkan, ya. Maka ketika kamu bertanya, apakah kekristenan sama Allahnya kepada yang disembah, Allah yang disembah, kekristenan kepada Allah orang bangsa Yahudi, ya sama. Dan tidak ada bedanya. Kenapa? Karena Allah kami itu bisa berteofani atau mewujudkan dirinya melalui firman-Nya. Begitu juga Allah bangsa Israel. Dia datang untuk mewujudkan dirinya melalui teofani firman-Nya. Apakah Anda ada firman yang berteofani? Enggak ada. Wujudnya aja Anda tidak bisa melihat. Ya, lalu juga dikatakan tidak beranak dan tidak diperanakan. Sabar, tahan. Ya, sabar. Panjang, Kak. Kan bertanya tadi bagaimana Tuhan kami memperkenalan. Makanya saya bertanya, maka ketika Musa menjelaskan ya di dalam Alkitab perjanjian lama kami atau Taurat ya yang dikatakan juga tanah Taurat Nevi'im Nevi'im dan Ketuvim ya, maka kami mengenal Tuhan kami yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesaya 9 ayat 5 juga ya. Baca di situ. Nah, maka kami tahu, kami mengenal Tuhan kami yang menjadi manusia. Dia datang, ya. Ketika Kejadian 1 ayat 1, 2, 3 diperjelas oleh Nabi Musa, maka di perjanjian baru diperjelas oleh rasulnya Yohanes di ayat Yohanes 1 ayat 1, 2, 3. Saya memberikan detail, ya. Maka kami mengenal Dia yang dikatakan 1:18 ialah Yesus yang apa? Saya bacakan. Tunggu sebentar, sabar ya. Kan mengenal Tuhan, saya orang Kristen. Ya. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Ya. Jadi makanya saya tanya, jangan menjabarkan tanpa kamu tahu siapa yang memperkenalkan Allah Anda. Ya. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan apa? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, ketika
dikatakan begitu, kita lihat di Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih, karunia dan kebenaran. Itulah saya mengenal Tuhan saya. Makanya itulah penjabaran dari bagaimana orang Kristen mengenal Tuhannya. Sekarang saya bertanya, kamu menjabarkan bagaimana Anda mengenal Tuhan kamu? Jangan cuma mulut. Ayat-ayat kamu memperjelaskan, tapi siapa yang memperkenalkan? Kami Nabi Musa. Dari Nabi Musa ya datang firman yang mempunyai Allah, yang mempunyai firman dan roh. Ya, yang dia berinkarnasi. Kenapa kalau kamu katakan Allah kami sama Allah kami dengan Allah Israel? Dia bisa berteofani, dia dapat mewujudkan dirinya, dia dapat bercakap-cakap, hingga Nabi Musa dikatakan bercakap-cakap sebagai seorang sahabat. Gitu Pak, itu yang kami kenal Tuhan kami Pak. Ayat-ayat sudah saya berikan. Sekarang Bapak jabarkan siapa yang memperkenalkan. Begitu loh Pak. Jadi begini Ibu, Ya, ketika ini waktu saya atau belum? Ya, waktumu lah. mulai, silakan. Jadi Ya, begini. kasih ayatnya. Iya, saya sudah jelaskan tadi bahwa kita manusia ini secara alam ruh kita sudah beradaptasi langsung dengan Tuhan sebelum kita ini lahir. Itu poin jawaban saya yang tadi Ibu tanya bagaimana Artinya kami tidak kalian mengenal Allah itu tanpa perantara ya. Sabar. Kemudian begini. Ibu mengatakan Tuhan Ibu tadi Ibu Angel ini sama dengan Nabi Musa. Maaf, Nabi Musa tidak pertuhankan roh, Bu. Di dalam Injil Yohanes 4 nomor 24 Allah itu roh. Kenapa lari ke sana lagi? Sabar dulu. Musa pakai ayat apa, Pak? Siapa? Jangan Ayat siapa, Pak? Jangan kutip kamu Alkitab, begitu. Pak. Nabi Jangan Musa kutip pakai Alkitab, ayat kutip yang mana? Al-Quran, Bapak. Jangan lari-lari kiri kanan, Ibu, depan belakang, atas bawah. Terlalu jauh mengambil sampai Iya, dengerin dulu siapa Bang siapa. Kamu dengerin dulu ya. Langsung ke Kak Angel Yohanes. bertanya, Kak Angel menjelaskan itu menurut Saya melalui Alkitab Kristen. saya. Kenapa kamu ngambil Kalau Alkitab saya? Bapak silakan menjawab sesuai Al-Quran Bapak Al-Quran aja. Anda dong. Lari ke Nah, sudah Alkitab saya saya. sudah menjawab. Karena saya Iya. menjelaskan Jangan-jangan saya Bapak jawab nggak Al-Quran bangga saya. dengan Quran Bapak. Iya, nggak usah Bangga, nggak Bapak usah bangga dengan jawab. tadi. Alkitab kami gitu. Ya, sebagaimana kami mengenal Tuhan kami itu Itu gitu. ketika kami mau proses turun ke dunia, itu kami sudah beradaptasi, kami sudah mengambil takdir kami, rezeki dan segala rupa macam itu sudah. Jadi bukan kami nanti di dunia baru cari Tuhan yang mana, bukan. Nah, ketika kami lahir terus kami tidak beriman kepada Allah, maka itu yang disebut ingkar. Kenapa saya sebut ingkar? Karena kita sudah tahu ketika kita masih dalam alam ruh perjalanan turun ke dunia, kita sudah mengaku bahwa Allah Tuhan kami dan kami akan melaksanakan segala rupa macam yang Dia perintahkan. Tetapi kami memilih tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan. Maka itu yang dikatakan ingkar. Terima kasih Bu. Di sini sudah mau Jadi begini Pak siapa aku? Aku mau mendalami narasimu ya. Kan kau Bapak bilang tadi kami mengenal Allah kami itu dari lahir semenjak kami sudah ditakdirkan. Ibu baca saja di surat-surat apa Tunggu dulu. Jadi saya Nabi Muhammad mendengar. ini apa di situ Pak? Nabi Muhammad. Nabi Anda berperan apa Pak? Nabi Ya. Anda berperan apa Pak? Jadi Nabi Anda, gini Pak, kalian itu kan dari lahir kalian sudah ditakdirkan dan sudah mengenal Allah. Itu dari narasinya Pak siapa aku ya? bukan siapa saya, bukan narasi saya, itu Al-Qur'an saya yang berbicara. Iya, Anda yang menyampaikan, Anda yang menyampaikan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad Pak? Nah, bukankah pada saat itu bayi tidak mengenal apa-apapun, tidak mengerti apa-apapun? Bagaimana kalian sejak lahir kalian sudah mengenal Allah kalian? Ibu, pahami kata saya tadi baik-baik. Kita semasa masih dalam pembentukan alam ruh, itu ruh kami sudah beradaptasi dengan Allah. Di dalam surat Al-A'raf 172, bagaimana kita mengambil takdir kita, kodrat kita lahir, mati, dan segala rupa macam jodoh sudah ditentukan. Bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa Allah yang kamu sembah itu adalah Allah SWT? Lah, Al-Quran buktinya. Al-Quran dari mana? Siapa yang memperkenalkan Al-Quran Dalam itu? rumah pula baca Al-Quran ya. Siapa yang memperkenalkan Begini. Al-Quran? Siapa yang Sekarang begini, memperkenalkan ya sekarang begini, Al-Quran? saya tanya kepada host dulu. Host bisa tahu Tuhan tanpa Alkitab tidak? Loh, tadi kan udah dijelaskan oleh Oh, saya. kan sudah Allah berteofani. Kami Ya sekarang begini, Anda bisa tahu dia bergiovanni dan dengarin dulu, jawab Anda dulu tahu dari mana? pertanyaan Coba. saya. Kau kan bilang dari Al-Quran. Lalu kita geser tanya, dulu. kau mengenal Allah SWT-mu kan melalui Al-Quran. Ya. Kau barusan bicara begitu kan? Iya, Al-Quran. Nah, udah jadi aku semua. tanya lagi samamu.
siapa yang memperkenalkan Al-Quran Nah itu? gitu, ya. Memperkenalkan Al-Quran ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti Jadi berarti Nah, engkau kenapa nggak dari tadi Bapak Nah, bilang itu gitu? dong. Harus dari tadi Bapak ngomong Dari begitu. ini. Bukan Jadi dari kalian lo. mengenal Allah Bapak kalian kena itu Bapak melalui 5 Nabi kali loh, 5 Muhammad. kali dalam sehari Bapak itu. mengatakan Muhammad Rasulullah, tapi Bapak nggak mengakui saat Nah ini. itu yang saya Bapak, kejar itu yang di bawah itu pelan-pelan. bisa Ya menghujat Allah. Bapak loh dengan Rasulullah. perkataan Bapak itu. Seakan-akan Bapak nggak mengakui Nabi Bapak sendiri loh Pak. Itu. Iya, betul. Sejak kapan saya seakan-akan tidak mengakui Nabi? Ya, Saya iya. Dari tadi ini saya tanya Bapak nggak jawab. Bapak Ya, bilang salam, sendiri. selamat sore Waktu semua. Bapak- Masalahnya begini, Saya juga kalian curiga bicara ini. semua, makanya saya bingung Saya menanggapi baru yang mendengar mana kali perkataan yang ini. saya tanggapi. Sorry, sebentar Pak siapa? Sebentar ya, saya bicara dari tadi saya belum bicara. Saya baru mendengar loh ada orang Muslim yang mengatakan alam roh. Baru kali ini loh. Nggak pernah saya dengar sebelumnya. Mungkin saya agak kurang ini kali, tapi orang Muslim yang mengatakan alam roh ini baru kali ini dan ini udah naik level ini saya rasa ini. Teman Pak siapa ini? nih, Bapak Putra. Dan sepanjang Jadi dia sudah- pengakuan hari ini, dia sama sekali tidak mengakui bahwa dia mengenal Allahnya itu dari Nabi Rasulullah. Muhammad. Tetapi dari dirinya sendiri. Ayat Gitu loh, Al-Araf Pak. 172 itu manusia masih ada di alam ruh. Jadi Pak, Bapak Nah, menjabarkan. ketika Bapak menyebutkan Al-Araf, Pak, pertanyaannya sekarang, itu Quran dari mana? Dengan perantara siapa? Apakah Quran itu Al-Quran langsung kepada hadirnya Bapak itu atau ada perantaranya? begini, Bang. Kan gitu Bang, pertanyaan. begini Bang. Hadirnya Al-Quran beda dengan Alkitab. Yesus mati dulu baru ditulis. Tapi ke Al-Quran itu melalui perantara malaikat Jibril turunkan itu dicatat. Tadi Itulah semua lari masih kiri kanan dari Nah, roh. sudah jangan terlalu banyak bernarasi. Nanti saya kejar kau banyak. kelabakan sendiri lagi. Iya, kalau berdiskusi dengan teman-teman muslim yang kita dapatkan adalah karang bebas, bertakiyah, dan mengklaim. Beberapa poin itu tidak mungkin meleset dari sana. Itu yang selalu kita temukan. Nah, dalam narasi awal tadi pembukaan diskusi ini, si Bapak menjelaskan bahwa Allah Muslim itu berwujud. Sedangkan yang kita kenal di dalam Islam itu tidak mengenal Allah yang berwujud. Saya mencoba untuk membaca beberapa referensi. Di sini menjelaskan di dalam Islam Allah itu tidak berwujud, tidak memiliki bentuk fisik seperti manusia, tetapi wujudnya adalah pasti dan tidak bisa disangkal. Saya pikir ini kontradiksi. Awalnya dia mengatakan bahwa Allah tidak berwujud, tetapi katanya wujudnya itu pasti dan tidak bisa disangkal. Kemudian saya melihat beberapa referensi. Allah itu tidak berwujud karena Allah itu zat yang Maha Esa, tidak memiliki bentuk atau wujud fisik seperti makhluknya. Nah, keberadaan Allah adalah pasti dan tidak bisa didebat karena dialah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Setelah itu, Allah bersifat wujud, artinya dia ada dan keberadaannya tidak bergantung pada siapapun. Kemudian bukti keberadaan Allah adalah alam semesta dan segala isinya. Teman-teman, ini adalah klaim umum dan kita tidak perlu beragama Islam untuk memahami ini. Karena orang-orang yang tidak beragama Islam, tidak beragama Kristen, semua mengklaim bahwa Allah itu nyata dari hal-hal yang kita lihat. Ada gunung, ada laut, ada pohon, dan sebagainya. Semua orang mengklaim seperti itu. Jadi yang diklaim oleh teman-teman muslim ini adalah klaim umum. Dan kemudian bagaimana cara mereka berbohong, bagaimana cara mereka bertakiyah di dalam diskusi-diskusi dengan tujuan untuk menjaring orang-orang Kristen yang awam, yang mungkin tidak memahami tentang iman Kristen. Dengan mengatakan bahwa Allah kami, Allah SWT itu berwujud. Wujudnya begini. Teman-teman jangan percaya. Karena itu usaha untuk menyamakan Kristen dan Islam. Setelah itu kemudian mereka akan menekankan bahwa Islamlah yang paling benar. Itu teknik
teknik dakwah mereka yang perlu kita waspadai, teman-teman. Kemudian mereka menjelaskan bahwa di dalam Islam diajarkan untuk mengasihi. Hais, teman-teman. Ini omong kosong apa lagi? Saya pikir kita akan dengan mudah menemukan ayat-ayat permusuhan, ayat-ayat kebencian yang ada di dalamnya. Orang Yahudi, orang Nasrani itu harus dibenci oleh mereka. Kemudian orang Yahudi dan orang Nasrani akan menanggung dosa mereka. Ini bukti bahwa di dalam Islam tidak mengajarkan kasih. Kalau ajarannya aja seperti itu, bagaimana kita tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang kasih? Jadi kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah kasih, itu omong kosong, teman-teman. Saya bisa memastikan itu. Karena sejauh Anda baik dengan mereka, maka mereka akan baik dengan Anda. Tetapi ketika Anda menjadi musuh mereka, maka darah Anda akan menjadi halal bagi mereka. Nyawa Anda bisa diambil oleh mereka. Mereka bisa membunuh Anda. Itu yang ada, teman-teman. Saya selalu pakai contoh Egy Sujana, seorang profesor, teman-teman. Di dalam debat, di dalam diskusi dan disaksikan oleh banyak orang, dia bisa mengatakan bahwa saya bisa membunuhmu. Ini adalah nyata, teman-teman. Tidak mungkin di dalam diri mereka ada kasih. Kemudian saya pernah melihat almarhum Ustadz Agustan. Dia ketika berdiskusi dengan Paul Zhang, jelas-jelas dia mengatakan bahwa dia akan membunuh Paul Zhang karena darah Paul Zhang itu halal. Inilah asli mereka, teman-teman. Kebencian itu ditanamkan sejak kecil. Saya kasih contoh ketika saya jalan-jalan, pergi berkunjung di saya punya teman. Dan kami lagi bakar jagung, tiba-tiba ada anak teman saya itu mengatakan bahwa Israel itu haram. Dan pada akhirnya dia menceritakan narasi kebencian dia terhadap Israel. Bagaimana mungkin agama yang dikatakan bahwa akan membawa rahmat bagi dunia mengajarkan kebencian sejak kecil? Lalu klaim mereka bahwa sejak semula ketika mereka masih kecil dalam alam roh, mereka sudah mengenal Allah. Teman-teman, ini pun bagiku omong kosong, teman-teman. Bagaimana mungkin sejak alam roh mereka sudah mengenal Allah? Mereka ajaran Islam baru ada di abad ke-7, teman-teman. Tetapi karena klaim mereka yang sangat kuat, mereka mengatakan bahwa semua orang itu sebetulnya sebelum dia lahir dia sudah mengenal Allah SWT. Jangan percaya, teman-teman. Mereka hanya mengklaim untuk menyamakan diri seperti itu. Tetapi di dalam kekristenan itu jelas. Di dalam kandungan kita telah desain oleh Allah, dipilih oleh Allah sejak semula. Itu jelas. Dan ketika kita berbicara bahwa Allah kita adalah Allah pencipta, itu benar-benar, teman-teman. Kita tahu informasi itu dari mana dan bisa diverifikasi. Orang Kristen itu mengenal Allah atau mengenal Tuhan itu bukan kaleng-kaleng. Yes. Karena apa? Kami mengenal Allah itu dari nabi-nabi Allah. Nabi Musa, Nabi Yesaya, dan nabi-nabi yang lain. Mereka adalah penyambung lidah Allah. Setelah itu kami mendengarkan berita tentang Tuhan. Ajaran itu diteruskan oleh para rasul. Para rasul mengajarkan ajaran-ajaran para nabi itu. Dan hal yang paling menarik di dalam kekristenan adalah kami mengenal Allah dari pribadi Allah itu sendiri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah
yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia dari surga datang kepada dunia, datang kepada manusia-manusia yang diciptakannya. Ini jelas teman-teman, bukan kaleng-kaleng. Artinya apa? Tidak mungkin pengenalan kami akan Allah itu samar-samar. Tidak mungkin pengenalan kami akan Allah itu palsu. Dan kebenaran yang orang Kristen miliki itu adalah kebenaran yang mutlak. Tidak mungkin palsu. Karena apa? Kami tahu tentang Allah itu dari nabinya, kami tahu tentang Allah dari para rasul, dan kami tahu tentang Allah dari Allah itu sendiri. Jadi tidak mungkin kebenaran ini terbantahkan, teman-teman. Jadi kebenaran Kristen sifatnya mutlak dan tidak mungkin terbantahkan. Dan kita tidak mengklaim, kita tidak mempersalahkan agama yang lain hanya karena untuk membenarkan diri, untuk mempromosikan agama Kristen. Tidak ada. Kenapa? Karena di dalam Alkitab mengajarkan bahwa sejak awal manusia diciptakan, manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Dan Allah kami adalah Allah yang mengasihi semua manusia ciptaannya. Sehingga karena kasihnya yang besar itu, Dia mau menjadi manusia untuk menggantikan manusia dari hukuman yang kekal, yaitu neraka itu. Itulah Allah yang kasih. Dan ketika kalian bertanya apakah ada wujudnya, jelas bahwa Allah kami itu ada wujudnya yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah kami pun tidak suka-sukanya di dalam perjanjian lama. Allah menyatakan dirinya langsung kepada nabi-nabinya, kepada Musa. Allah berbicara dengan Musa. Allah berteofani, datang muncul di semak-semak yang terbakar dan berbicara dengan Musa. Tidak pakai malaikat kasih turun wahyu. Enggak. Itulah Allah kami. Kebesaran Allah kami itu luar biasa. Begitu luar biasa. Allah yang nyata. Allah yang real. Dia berbicara kasih, dia bisa buktikan dia adalah kasih. Begitu teman-teman. Itu baru konsep Tuhan, konsep Allah yang benar. Tidak ada tipu daya di sana. Dia menyatakan dirinya. Sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, Allah sudah bertemu dengan mereka di Taman Eden. Dan di dalam perkembangan peradaban manusia, itu pun Allah terus menyatakan dirinya. Allah berteofani, menyatakan dirinya kepada manusia. Dan pada akhirnya, kesempurnaan pernyataan Allah itu datang melalui pribadinya, firman-Nya yang kudus, berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus. Jadi, saya mau katakan bahwa kami mengenal Allah itu bukan sesuatu yang ece-ece, sesuatu yang real, yang tidak mungkin terbantahkan. Jadi kalian yang baru datang abad ke-6, ke-7, jangan sukanya mengklaim. Janganlah, sombong kali lah kalian. Dan saya percaya bahwa banyak muslim yang akan berbondong-bondong datang, menyerahkan dirinya, dibaptis, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya yakin akan itu. Karena kebenaran akan terungkap. Kebenaran pasti terungkap. Karena tidak mungkin kegelapan akan menguasai terang itu. Iblis itu adalah kegelapan, teman-teman. Dan Allah kami adalah Allah yang terang. Allah kami adalah Allah yang terang. Enggak mungkin ece-ecean, teman-teman. Enggak mungkin ece-ecean. Dan Allah kami itu real. Dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah roti yang hidup. Dia adalah air hidup kekal. Saya bacakan teman-teman ya. 1 Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Teman-teman, ini jelas ya teman-teman. Allah kami adalah terang dunia. Tidak mungkin kegelapan dapat menguasai terang itu. Dari sini saya yakin dan percaya bahwa Muslim-Muslim saat ini berada dalam kegelapan. Pasti akan datang menghampiri terang itu. Karena di dalam terang itu, kita dapat melihat diri kita dan melihat Allah yang sesungguhnya. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.